Kabar gembira, revolusi timnas Indonesia dimulai. Striker Grade A Winger mematikan siap guncang Piala Asia 2027. Kegagalan ke Piala Dunia 2026 ternyata bukan akhir, justru jadi awal kebangkitan besar. Diam-diam, kekuatan baru timnas Indonesia sedang disusun, dan kali ini, lawan-lawan Asia mulai was-was. Gelaran Piala Asia 2027 kini semakin dekat dan menjadi momentum kebangkitan bagi timnas Indonesia setelah gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Turnamen ini diproyeksikan sebagai ajang pembuktian skuad Garuda untuk kembali bersaing di level tertinggi Asia. Di tengah persiapan tersebut, sorotan publik tertuju pada racikan strategi pelatih John Heitinga yang diprediksi akan membawa pendekatan baru dalam formasi dan gaya bermain tim. PSSI dilaporkan tidak tinggal diam. Federasi tengah bergerak agresif memperkuat lini serang dengan memburu talenta keturunan yang bermain di luar negeri. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Luke Vicken, pemain berdarah Medan yang saat ini berkarir di Liga Australia bersama Maker FC. Winger eksplosif ini dikenal mampu bermain di kedua sisi sayap, dengan keunggulan dalam duel 1-1 serta kemampuan cut inside yang mematikan. Catatan performanya pun cukup menjanjikan dengan kontribusi gol dan assist di kasta tertinggi liga tersebut. Kehadiran Luke diakini bisa menjadi solusi atas masalah klasik timnas Indonesia yang masih kekurangan winger murni dengan kemampuan penetrasi tinggi. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia berpotensi menjadi senjata baru untuk membongkar pertahanan lawan yang selama ini menjadi kendala utama skuad Garuda. Tak hanya itu, PSSI juga dikabarkan tengah memantau pemain Grade A dari Bundesliga, yakni Jens Sonsil, bek jangkung berdarah Belanda dengan tinggi mencapai 195 cm yang tampil impresif bersama Wolfsburg. Sosok ini diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang sekaligus menambah dimensi duel udara timnas Indonesia. Di sektor penyerangan, dua striker tajam juga sedang dalam proses naturalisasi. Salah satunya adalah Dinzen Berghen, nama yang mulai ramai diperbincangkan karena ketajamannya di level klub. Jika seluruh proses ini berjalan lancar, timnas Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora berkualitas, serta strategi baru dari tim pelatih, timnas Indonesia kini bersiap membuka lembaran baru. Piala Asia 2027 bukan sekadar pelipur lara, melainkan panggung pembuktian bahwa Garuda siap bangkit dan mengguncang Asia. Tak berhenti di situ, revolusi skuad yang disiapkan John Heitinga diprediksi akan mengusung pendekatan taktis yang lebih fleksibel. Formasi 4-3-3 hingga 3-4-3 disebut-sebut menjadi opsi utama, menyesuaikan karakter pemain diaspora yang mulai mendominasi komposisi tim. Dengan hadirnya sosok seperti Luke Velkri di sisi sayap, skema permainan cepat dengan transisi menyerang diperkirakan akan menjadi identitas baru timnas Indonesia. Di lini tengah, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi akan menjadi kunci keseimbangan permainan. Heitinga diyakini akan menekankan pressing tinggi serta distribusi bola cepat untuk memaksimalkan kecepatan winger dan ketajaman striker. Hal ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tak lagi bermain reaktif, melainkan mulai berani mengontrol tempo pertandingan. Sementara itu, proses naturalisasi yang terus berjalan membuat kedalaman skuad semakin menjanjikan. Selain Dinzen Berghen, satu nama Grade A lain dari Bundesliga masih dirahasiakan dan disebut-sebut memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Jika bergabung, kekuatan timnas Indonesia bisa melonjak drastis, bahkan berpotensi menjadi kuda hitam yang mengancam dominasi tim-tim besar Asia. Di sisi lain, atmosfer persaingan internal tim juga dipastikan semakin ketat. Kehadiran pemain diaspora berkualitas memaksa pemain lokal untuk meningkatkan performa jika ingin mempertahankan tempat di skuad utama. Situasi ini justru dianggap positif karena akan menciptakan standar baru dalam kualitas permainan timnas Indonesia. Dengan persiapan yang semakin matang, dukungan penuh PSSI, serta masuknya talenta-talenta baru, optimisme publik mulai meningkat. Piala Asia 2027 kini bukan lagi sekadar ajang partisipasi, melainkan target serius untuk melangkah jauh. Jika semua rencana berjalan sesuai jalur, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menciptakan kejutan besar dan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia dalam waktu dekat. Perburuan talenta diaspora terus berlanjut. Salah satu nama yang kini masuk radar adalah pemain muda milik Arsenal U21 yang disebut sebagai target paling sulit dijangkau oleh PSSI. Sosok Agustin menjadi perhatian karena memiliki potensi besar yang masih terbuka lebar di Eropa. Bahkan, jika performanya terus menanjak, peluang untuk dipanggil ke timnas senior Belanda masih sangat mungkin terjadi. Meski peluangnya tidak mudah, John Heitinga dikabarkan tetap memantau perkembangan sang pemain secara intens. Agustin diproyeksikan sebagai gelandang serang modern yang memiliki kreativitas tinggi serta visi bermain di atas rata-rata. Keunggulan kaki kiri yang dimilikinya membuatnya mampu menciptakan peluang dari ruang sempit, sekaligus menjadi pembeda saat tim mengalami kebuntuan di lini depan. Tak hanya itu, gaya bermainnya yang dinamis dan berani mengambil risiko menjadikannya sosok playmaker yang bisa menghidupkan ritme permainan timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi ini berhasil direalisasikan dalam waktu dekat, maka kehadiran bintang Akademi Arsenal tersebut akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat signifikan bagi skuad Garuda.
Dengan kombinasi winger eksplosif seperti Luke Valkyrie, striker tajam seperti Dinzen Bergen, serta potensi hadirnya kreator lini tengah seperti Agustin, timnas Indonesia perlahan membangun fondasi tim yang lebih lengkap. Ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sinyal kuat bahwa Garuda sedang bersiap menghadirkan kejutan besar di Piala Asia 2027. Masuknya gelombang pemain diaspora baru membuat prediksi starting line-up timnas Indonesia di Piala Asia 2027 semakin sulit ditebak. Di bawah arahan John Hartman, fleksibilitas taktik menjadi kunci utama. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal tidak terpaku pada satu formasi, melainkan adaptif terhadap situasi pertandingan. Namun, dari berbagai opsi yang ada, skema 3-4-3 dinilai paling ideal karena sudah cukup familiar bagi skuad Garuda sejak era sebelumnya. Di posisi penjaga gawang, persaingan ketat terjadi antara Martin Paes dan Emil Audero. Emil sempat unggul berkat performa impresifnya di level klub Eropa, namun Paes kembali menunjukkan kualitasnya dan membuka peluang besar untuk merebut posisi utama. Situasi ini menjadi keuntungan karena timnas kini memiliki dua kiper dengan kualitas setara. Untuk lini belakang, trio bek tengah seperti Jai Itzes, Elkan Bagot, dan Jens Sonselt diprediksi menjadi pilihan utama. Jika proses naturalisasi belum rampung, opsi seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner tetap siap mengisi peran tersebut dengan solid. Di sektor wingback, Kevin Dix dan Dean James menjadi dua nama paling konsisten. Kevin Dix membawa pengalaman dan ketenangan, sementara Dean James menawarkan energi dan agresivitas dalam membantu serangan maupun bertahan. Masuk ke lini tengah, duet Tom Haye dan Joey Plupesi diprediksi menjadi motor permainan. Haye dikenal dengan visi dan distribusi bolanya, sedangkan Plupesi berperan sebagai pemutus serangan lawan. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan bertahan. Di lini depan, variasi taktik kembali menjadi andalan. Hartman bisa memainkan dua striker dengan satu gelandang serang, atau langsung menggunakan trio penyerang. Jika skema pertama dipilih, maka Demian Agustin berpotensi menjadi playmaker utama. Sementara itu, duet striker seperti Romeni dan Dinzen Bergen akan menjadi ujung tombak yang mematikan. Romeni dengan pergerakan bebasnya mampu membuka ruang, sedangkan Zenbergen berperan sebagai predator murni di dalam kotak penalti. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia tak hanya memiliki kedalaman skuad, tetapi juga fleksibilitas taktik yang tinggi. Jika semua pemain berada dalam performa terbaiknya, skuad Garuda berpotensi tampil sebagai kekuatan baru yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di Piala Asia 2027. Tak berhenti pada perombakan skuad, PSSI dikabarkan tengah menyiapkan sebuah proyek besar yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027. Langkah ini bukan sekadar naturalisasi pemain, melainkan pembangunan sistem tim yang lebih modern, mulai dari scouting global, peningkatan kualitas training camp, hingga integrasi data analitik dalam strategi permainan. Di bawah komando John Hartman, proyek ini disebut-sebut akan fokus pada pembentukan super team berbasis kombinasi pemain lokal terbaik dan diaspora grade A. Hartman menginginkan skuad yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga memiliki chemistry dan pemahaman taktik yang matang dalam waktu singkat. Salah satu bagian paling ambisius dari proyek ini adalah rencana pemusatan latihan jangka panjang di Eropa. Tujuannya jelas, membiasakan para pemain dengan atmosfer sepak bola berintensitas tinggi, sekaligus menguji kekuatan tim melawan klub-klub dan negara dengan level di atas Asia Tenggara. Jika terrealisasi, ini akan menjadi langkah paling berani yang pernah diambil PSSI dalam sejarah persiapan turnamen besar. Selain itu, federasi juga mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain kunci seperti Luke Valkyrie dan Dinzen Bergen, serta membuka peluang kejutan dari nama-nama besar yang saat ini masih dirahasiakan. Sinyal ini memperkuat dugaan bahwa Indonesia tidak sekadar ingin tampil, tetapi benar-benar menargetkan fase gugur, bahkan lebih jauh lagi. Proyek Gila ini pun mulai memicu perhatian di level Asia. Sejumlah pengamat menyebut Indonesia sebagai tim yang berpotensi menjadi dark horse di Piala Asia 2027. Dengan kombinasi strategi matang, pemain berkualitas, dan dukungan penuh federasi, skuad Garuda kini berada di jalur transformasi besar. Jika semua rencana berjalan sesuai skenario, maka Piala Asia 2027 bisa menjadi panggung sejarah, saat timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan sebagai kekuatan baru yang siap mengguncang dominasi raksasa Asia. Langkah konkret pun mulai dilakukan. John Hartman dilaporkan langsung terbang ke Eropa untuk memantau sejumlah pemain keturunan Indonesia yang masuk dalam radar PSSI. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi serius untuk memastikan kualitas dan kesiapan para pemain sebelum diproses lebih lanjut ke tahap naturalisasi. Dalam agenda tersebut, Hartman menyambangi beberapa negara seperti Belanda, Jerman, hingga Inggris, wilayah yang memang menjadi basis banyak talenta diaspora Indonesia. Ia disebut ingin melihat langsung performa pemain di level klub, sekaligus berdiskusi dengan pelatih dan manajemen terkait perkembangan serta potensi mereka ke depan. Fokus utama pemantauan ini adalah pemain-pemain muda dengan menit bermain reguler di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Luke Valkyrie, Dinzen Bergen, hingga Demian Agustin masuk dalam daftar prioritas, termasuk beberapa pemain grade A yang identitasnya masih dirahasiakan.
Hertman ingin memastikan bahwa setiap pemain yang direkrut benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktik tim, bukan sekadar memiliki garis keturunan. Selain pemantauan teknis, pendekatan personal juga menjadi kunci. Hertman dikabarkan melakukan komunikasi langsung dengan para pemain untuk meyakinkan mereka membela timnas Indonesia. Ia menjelaskan visi besar yang sedang dibangun, termasuk peluang tampil di Piala Asia 2027 sebagai bagian dari proyek kebangkitan Garuda. Langkah ini menunjukkan perubahan besar dalam cara kerja PSSI yang kini lebih proaktif dan terstruktur dalam berburu talenta. Jika sebelumnya proses naturalisasi sering berjalan lambat, kini pendekatannya jauh lebih agresif dan terencana. Dengan pelatih yang turun langsung ke lapangan Eropa, peluang hadirnya pemain-pemain berkualitas ke skuad Garuda semakin terbuka lebar. Dan jika misi ini berhasil, maka timnas Indonesia tidak hanya menambah kekuatan, tetapi juga mengirim pesan tegas ke Asia. Garuda sedang membangun tim impian yang siap mengejutkan semua pihak di Piala Asia 2027. Langkah John Hertman ke Eropa ternyata bukan sekadar pemantauan biasa. Dari laporan yang beredar, sang pelatih juga mulai menyusun shortlist rahasia, berisi pemain-pemain diaspora yang dinilai siap langsung memberi dampak instan bagi timnas Indonesia. Nama-nama ini dipilih berdasarkan kebutuhan taktik, kondisi fisik, hingga mental bertanding di level tinggi. Menariknya, pendekatan yang dilakukan tidak lagi sekadar menunggu proses administrasi, tetapi benar-benar dibangun dari sisi visi jangka panjang. PSSI bersama tim pelatih kini disebut mulai memetakan proyeksi skuad hingga beberapa tahun ke depan, termasuk kemungkinan regenerasi pemain secara bertahap setelah Piala Asia 2027. Di sisi lain, komunikasi intens juga mulai dilakukan dengan klub-klub Eropa tempat para pemain tersebut bernaung. Hertman ingin memastikan bahwa proses pelepasan pemain ke timnas nantinya tidak mengganggu karir mereka di klub, sekaligus menjaga hubungan profesional antar pihak. Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia kini mulai dipandang lebih serius dalam peta sepak bola internasional. Tak hanya itu, proyek ini juga menyasar peningkatan kualitas internal tim. Program latihan intensif, uji coba melawan tim kuat, hingga penggunaan sport science mulai dimaksimalkan demi mengejar ketertinggalan dari negara-negara top Asia. Semua ini dilakukan agar para pemain diaspora yang bergabung bisa langsung menyatu tanpa kendala adaptasi. Jika seluruh rencana berjalan mulus, maka timnas Indonesia tidak hanya akan tampil dengan wajah baru, tetapi juga dengan standar permainan yang jauh lebih tinggi. Kombinasi pemain lokal yang lapar prestasi dan diaspora berpengalaman bisa menjadi formula sempurna untuk menciptakan kejutan besar. Kini, satu persatu kepingan puzzle mulai tersusun. Dari perburuan pemain di Eropa, proyek ambisius federasi, hingga racikan taktik Hertman, semuanya mengarah pada satu tujuan besar: membawa timnas Indonesia melampaui ekspektasi dan menorehkan sejarah baru di Piala Asia 2027. Optimisme terhadap proyek besar ini semakin menguat jika melihat rekam jejak John Hertman di level internasional. Pelatih yang kini menukangi timnas Indonesia tersebut bukan sosok sembarangan. Ia pernah mencatatkan kemenangan penting atas timnas Jepang dalam ajang resmi, sebuah pencapaian yang menunjukkan kemampuannya meracik strategi untuk menumbangkan tim-tim besar Asia. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa Hertman memiliki keberanian dan kecerdasan taktik dalam menghadapi lawan kuat. Ia dikenal mampu membaca permainan dengan cepat, melakukan penyesuaian di tengah laga, serta memaksimalkan potensi pemain yang dimilikinya. Filosofi inilah yang kini coba diterapkan dalam membangun wajah baru timnas Indonesia. Dengan pengalaman menghadapi tim sekelas Jepang, Hertman diyakini tidak akan gentar saat membawa skuad Garuda bersaing di Piala Asia 2027. Justru, pengalaman tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi dari publik. Kini, dengan tambahan kekuatan dari pemain diaspora, kedalaman skuad yang semakin solid, serta pelatih yang sudah teruji di level internasional, timnas Indonesia perlahan menjelma menjadi tim yang lebih berani dan percaya diri. Target besar pun mulai dibicarakan secara terbuka, bukan lagi sekadar lolos fase grup, tetapi melangkah jauh dan menciptakan sejarah. Jika skenario ini benar-benar terwujud, maka bukan hal mustahil Indonesia akan kembali membuat kejutan, dan mungkin, mengulang kisah saat Hertman menaklukkan raksasa Asia, kali ini bersama Garuda di panggung Piala Asia 2027. Tantangan besar langsung menanti. Timnas Indonesia diprediksi akan masuk ke grup neraka di Piala Asia 2027, sebuah fase yang akan benar-benar menguji seberapa jauh perkembangan skuad Garuda. Menghadapi tim-tim kuat Asia seperti timnas Jepang, timnas Korea Selatan, atau bahkan kekuatan Timur Tengah, Indonesia tidak punya ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Namun justru disitulah mental baru yang dibangun John Hertman akan diuji. Dengan pengalaman menaklukkan tim besar dan pendekatan taktik yang fleksibel, Hertman diyakini mampu meramu strategi yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berani menyerang dan mencuri poin dari lawan-lawan unggulan. Sebelum benar-benar terjun ke medan tempur Piala Asia, skuad Garuda akan lebih dulu menjalani laga uji coba krusial melawan timnas Oman pada bulan Juni. Pertandingan ini bukan sekadar pemanasan, melainkan simulasi nyata menghadapi tekanan dari tim dengan karakter permainan khas Timur Tengah, kuat secara fisik, disiplin, dan agresif. Laga kontra Oman akan menjadi panggung pertama untuk melihat sejauh mana proyek besar PSSI berjalan. Kombinasi pemain diaspora, strategi baru, hingga chemistry tim akan diuji secara langsung.
Ini juga menjadi kesempatan bagi Hertman untuk menentukan siapa saja pemain yang benar-benar layak masuk skuad utama menuju Piala Asia 2027. Jika mampu tampil meyakinkan dalam uji coba tersebut, kepercayaan diri timnas Indonesia dipastikan akan melonjak drastis. Namun jika gagal, evaluasi besar-besaran akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Satu hal yang pasti, jalan menuju Piala Asia 2027 tidak akan mudah. Tapi dengan proyek ambisius, pelatih berpengalaman, dan skuad yang semakin dalam, Indonesia kini tidak lagi datang sebagai pelengkap. Garuda datang dengan misi besar, menantang, mengejutkan, dan jika memungkinkan, mengguncang Asia dari dalam grup neraka.